Selamat pagi, selamat hari Rabu tanggal 14 September 2022. Hari ini kita mengawali hari kita dengan penuh syukur atas anugerah dan berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Selamat untuk Anda semua yang mungkin hari ini tengah merayakan hari-hari spesialnya. Semoga berkat dan juga kasih Tuhan senantiasa tercurah bagi Anda dan juga orang-orang yang Anda cintai. Semoga hari ini sepanjang kita menjalani aktivitas, Tuhan senantiasa mendampingi dan juga menyertai perjalanan hidup kita. Dan untuk Anda semua yang hari ini sedang mempersiapkan hari, mungkin mempersiapkan aktivitas dengan aktivitas pagi, mungkin juga yang sedang bekerja atau mungkin sedang mempersiapkan untuk pekerjaan, selamat mempersiapkan dan juga selamat menikmati pagi hari ini dengan syukur bersama dengan gereja yang merayakan pesta salib suci. Pada pesta salib suci pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 hari ini, kita kembali akan membaca dan merenungkan bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 3 ayat 13 sampai dengan 17. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara sekalian, di dalam kita beriman, kita diajak untuk beriman begitu teguh kepada Tuhan Yesus. Tetapi sebetulnya apa sih yang membuat kita harus beriman dan juga mencoba untuk meneladani Tuhan di dalam hidup kita setiap hari? Hari ini kita merayakan pesta salib suci. Kalau kita mencoba untuk melihat bagaimana Musa yang ditinggikan di padang gurun, kita juga diajak untuk merenungkan bagaimana Yesus sebagai anak manusia ditinggikan. Dia tidak ditinggikan dengan sorak-sorai, tidak pula dengan naik tahta kemudian mendapatkan julukan dan juga gelar yang begitu istimewa di dunia, tetapi justru dia mendapatkan tahtanya dari salib yang ia terima. Saudari-saudara sekalian, Tuhan mendapatkan tahta dan juga ditinggikan karena ia berani memeluk salib yang menjadi perutusannya, menjalani salib itu dan hingga akhirnya dia tergantung di atasnya dan dengan pasrah menyerahkan nyawanya kepada Bapa di atas kayu salib di hadapan banyak orang yang memandangnya. Kalau kita mencoba untuk melihat bagaimana akhir dari hidup Yesus, kita diajak untuk merenungkan bagaimana kita di dalam hidup kita, apakah sudah berani memeluk salib hidup kita masing-masing. Apakah kita sudah berani untuk memeluk tanggung jawab, kewajiban, atau bahkan derita yang ada di depan kita. Jangan-jangan kita lebih banyak menghindari salib, derita, dan juga kesulitan hidup, mencari jalan pintas dan mencari kemudahan. Lalu kita mungkin juga pernah melarikan diri dari tanggung jawab ataupun juga problem permasalahan yang ada di depan kita. Saudari-saudara sekalian, menjadi pengikut Tuhan tidak lain dan tidak bukan adalah kita diajak untuk memeluk salib. Bagaimana salib menjadi bagian dari hidup kita. Salib sebagai sesuatu yang terus kita perjuangkan setiap hari. Dan tentunya memeluk salib itu juga berarti kita siap untuk jatuh dan bangun di dalam menjalani hidup kita. Sama seperti Tuhan yang juga mengalami jatuh bangun di dalam perjalanan jalan salibnya hingga ia sampai di Bukit Golgota. Di saat ia jatuh, di saat ia tersungkur dan tertindih salib, bukan kata-kata yang lalu menggambarkan kata-kata umpatan, tetapi lalu Tuhan berusaha untuk bangkit kembali melanjutkan perjalanannya. Dia tidak meninggalkan salib, dia terus memeluknya hingga akhirnya ia ditinggikan di atas salib itu. Saudari-saudara sekalian, semoga kita di dalam hidup beriman juga berani memeluk salib kita.
memeluk iman kita dan dengan bangga mempertahankan iman kita, serta dengan bangga pula kita menjalani dan menghidupi salib kita masing-masing. Karena pada akhirnya sebagai orang Katolik itu adalah bagian dari iman kita. Selamat pagi, selamat menjalani hidup dan juga kegiatan di sepanjang hari ini. Selamat bersyukur dan mari kita bersyukur karena Tuhan yang mau memeluk salibnya hingga ia akhirnya memberikan keselamatan kepada manusia. Selamat pagi, selamat menikmati hari ini dan semoga berkat Tuhan senantiasa tercurah untuk Anda dan juga keluarga Anda. Semanggi, semangat pagi hari ini.